Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rashid Ridha akan menjelaskan tentang UTS saya tentang sistem Pazi. Di sini saya mengangkat kasus perusahaan bahasa Inggris kursusnya mengadakan rekrut pegawai dengan rangkaian tes seperti tes IQ, tes TOEFL, dan wawancara, di mana tes IQ dan TOEFL harus dilalui terlebih dahulu sebelum memasuki wawancara. Nah, pertama tes IQ-nya ini dikelompokkan menjadi 5, yakni rendah, normal, cerdas, sangat cerdas, dan jenius. Dan berdasarkan kelompok itu berdasarkan skornya. Di sini disusun fungsi keanggotaannya dan nilai keanggotaan untuk tiap kategori tingkat kecerdasan tersebut. Nah, selanjutnya tes TOEFL juga demikian, dikelompokkan menjadi 5, yakni sangat rendah, rendah, cukup, tinggi, dan sangat tinggi. Dipetakan juga untuk grafik fungsi keanggotaannya, sangat rendah, rendah, cukup, dan tinggi serta sangat tinggi. Dan untuk nilai keanggotaan juga seperti di atas. Selanjutnya kita susun rule base-nya terlebih dahulu, di mana berdasarkan rule base ini kita kelompokkan menjadi 4, yakni tidak kompeten, cukup kompeten, kompeten, dan sangat kompeten. Nah, di sini dari itu terdapat dihasilkan 25 rules seperti yang ditampilkan di sini. Selanjutnya kita melanjutkan ke proses defasifikasi. Di proses defasifikasi ini saya menggunakan metode Sugeno. Di sini sangat kompeten atau tingkat kekompetenannya diberikan indeks masing-masing. Lalu misalkan setelah didapat 2 input untuk TOEFL dan IQ, kita tentukan nilai keanggotanya terlebih dahulu. Setelah itu dimasukkan ke dalam tabel, dan menggunakan metode Sugeno kita akan menggunakan relasi N. Yang dipilih ini adalah bobot minimumnya, sehingga diperoleh seperti ini. Dan hasil akhir ditentukan dengan 2 metode, yakni metode Max untuk menentukan hasil tingkat kompetenan peserta, dan metode Centroid untuk melihat Crepes Decision Index-nya. Nah, di sini saya menggunakan 2 program. Program pertama yakni Posisi Logis Designer dari MATLAB. Di sini saya sudah masukkan input berdasarkan semua yang sudah saya susun tadi. Kita bisa lihat skor TOEFL, ini plot grafiknya, skor IQ, ini plot grafiknya, dan hasil seleksinya. Nah, di sini kita dapat melihat bagaimana dia nanti dipetakan di fungsi keanggotaan tersebut grafiknya. Nah, misalkan seseorang memiliki skor TOEFL-nya 457 dengan skor IQ sebesar 125. Nah, di sini kita tinggal enter. Di sini akan kita lihat posisi dia di grafik fungsi keanggotaan untuk tiap skor TOEFL atau skor IQ, dan hasil seleksinya di sini hanya ditunjukkan secara angka indeksnya saja. Selanjutnya saya menggunakan bahasa PHP untuk programannya. Di sini saya menjelaskan dulu untuk IQ. Di sini skor IQ untuk tiap kategorinya nilai keanggotaannya menjadikan 0 dulu semuanya. Selanjutnya sesuai dengan nilai keanggotaan yang telah dibuat sebelumnya, kita ketikkan menggunakan fungsi F dan else di sini, sehingga setelah itu kita dapat simpan di variabel A, B, C, dan D, dan E. A untuk rata-rata, B untuk normal, C untuk cerdas, D untuk sangat cerdas, dan E untuk jenius. Nah, setelah itu IQ ini didapatkan dari hasil simpan sini hasilnya. Nah, begitu juga dengan TOEFL, untuk tiap kategorinya sangat rendah, rendah, cukup, tinggi, dan sangat tinggi dinolkan juga dulu nilai keanggotaannya. Dan setelah itu untuk tiap kategorinya dipetakan fungsi nilai keanggotaannya menggunakan fungsi if dan else juga, lalu disimpan juga seperti sebelumnya. A untuk sangat rendah, B untuk rendah, C untuk cukup, D untuk tinggi, dan E untuk sangat tinggi. Nah, selanjutnya kita akan melihat rulesnya. Rulesnya tadi ada 25.
kita ketikkan semuanya di sini, hasilnya adalah tingkat kekompetenannya dari kedua kategori skor TOEFL dan skor IQ-nya. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana untuk mengoutputkannya. Nah, di sini kita mencek terlebih dahulu inputnya ada atau tidak. Selanjutnya diambil data nilainya tersebut. Selanjutnya menggunakan ini kita proses verifikasi. Hasilnya sendiri terdapat dari hasil penyimpanan yang sudah dilakukan. Nah, di sini untuk tiap nilai IQ dan TOEFL didapat dari temporary array tersebut yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, untuk output hasilnya di sini variable max dinolkan dulu. Di sini adalah tiap result sebagai item. Nah, item ini lebih besar dari max ini max akan bernilai sesuai item dan final juga akan bersesuaian nilainya dengan item. Nah, di sini crisp total dan akan dinolkan, sedangkan ini tidak kompeten. Kategori kompeten ini diberikan nilai indeksnya sesuai yang sudah diatur. Nah, selanjutnya nilai yang didapat dari item tadi kita kalikan dengan nilai indeks kategori kompeten tidak kompetennya. Di sini temporary nolkan dulu. Selanjutnya temporary ini hasil dari perkalian item dan tidak kompeten kategori kompetennya. Selanjutnya kita ke proses crisp. Nilai crisp didapat dari nilai temporary yang sudah disimpan sebelumnya dan total diperoleh dari item. Nah, selanjutnya crisp akhir ini didapatkan dari nilai total. Nah, selanjutnya kita akan outputkan final resultnya, yakni hasil index max dan crisp decision index. Nah, hasilnya ini adalah berupa kompeten atau tidaknya. Value di sini adalah nilai indeks maksimal dan crisp decision indexnya adalah nilai crisp decision index. Nah, selanjutnya kita akan mencoba bagaimana tampilannya di sini. Misalkan seseorang memiliki skor IQ 124 dengan TOEFL skor 456, maka kita dapat melihatnya dia masuk dalam kategori cukup kompeten dengan indeks maksimal 0,8 dan crisp decision indexnya 0,4. Kita akan coba juga untuk nilai yang lain. Di sini misalkan dia memiliki skor IQ 140 dengan hasil tes TOEFL 550, maka dia akan masuk dalam kategori sangat kompeten dengan indeks maksimalnya 1 dan crisp decision indexnya 0,8. Nah, begitulah penjelasan saya tentang program yang sudah saya buat. Salah khilaf mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.